Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Muhammad Iskandar. Seperti biasa kita perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Iskandar, NIM A2201808073. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kelasnya saya kelas B, semesternya semester 5. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar bersama mengenai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Oke. Baik, yang pertama perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan pembelajaran itu? Perencanaan pembelajaran adalah persiapan mengajar ya, teman-teman. Persiapan mengajar yang berisikan hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, unsur-unsurnya itu di dalamnya itu ada yang pertama pemilihan materi, kemudian yang kedua metode, yang ketiga media dan alat evaluasi. Jadi sebelum teman-teman melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya atau harus melakukan perencanaan dulu supaya nanti kedepannya itu terarah. Kemudian yang selanjutnya, apa sih tujuan perencanaan pembelajaran itu? Nah, tujuannya itu yang pertama itu yang tentunya mengarahkan ya. Dengan kita merencanakan sesuatu, maka kedepannya kita akan terarah oleh perencanaan tersebut. Yang kedua, karena materi yang akan dipresentasikan sudah direncanakan dengan rinci, maka kemajuan pelajaran siswa pun mudah diketahui. Jadi kedepannya pun kita akan mudah teman-teman dalam mengevaluasi peserta didik ya teman-teman. Kemajuan peserta didik itu sudah sejauh mana sih, apakah sudah sesuai rencana apa belum. Kemudian yang terakhir yaitu memaksimalkan proses belajar mengajar. Selanjutnya jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Jenis-jenisnya itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada perencanaan permulaan dan yang kedua perencanaan hari pertama. Apa sih perencanaan permulaan? Perencanaan permulaan yaitu perencanaan yang di dalam prakteknya khusus dilakukan oleh orang yang baru lulus dan baru memulai untuk mengajar. Jadi untuk fresh graduate ya teman-teman. Kemudian perencanaan hari pertama itu perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi perencanaan permulaan itu khusus yang baru lulus. Kemudian perencanaan hari pertama itu untuk semuanya ya teman-teman, baik yang baru lulus ataupun yang udah guru pro player gitu ya, yang udah profesional. Kemudian instrumentasi perencanaan pembelajaran. Yang pertama yang harus diperhatikan itu kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik itu ada dua teman-teman. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua psikologis. Fisiologis itu berkenaan dengan fisik ya teman-teman. Jadi peserta didik juga manusia, mereka butuh yang namanya kesehatan terjamin, butuh namanya istirahat, butuh namanya makan. Kemudian psikologis itu berkaitan dengan mental dan jiwa. Mereka butuh yang namanya kasih sayang, butuh yang namanya perhatian, butuh namanya apresiasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mental dan kejiwaan. Kemudian yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah penentuan tujuan pembelajaran. Dalam merencanakan suatu pembelajaran itu harus ada goalnya. Apa sih yang harus kita dapatkan setelah melakukan suatu kegiatan pembelajaran? Nah, itu harus ditentukan sejak awal. Kemudian yang selanjutnya pemilihan bahan ajar. Pemilihan bahan ajar itu kita pilih yang paling sesuai dengan peserta didik dan paling sesuai dengan kondisi zaman ya. Kemudian strategi dan metode pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran adalah cara yang akan kita gunakan dalam mengajar nantinya. Di sini ada banyak teman, ada strategi quantum learning, ada strategi berbasis masalah, ada strategi berbasis proyek dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Kita akan bahas dalam video yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu tentunya kegiatan pembelajaran. Ini yang inti teman-teman, yaitu prakteknya. Setelah kita merencanakan banyak hal, kita harus memperhatikan gimana sih nanti prakteknya, kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah hasil penilaian hasil baca atau evaluasi dari suatu proses pendidikan ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya pengelolaan kelas. Apa sih pengelolaan kelas itu?
Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar, atau di sini dalam konteksnya guru, dengan maksud agar tercapai kondisi kelas yang optimal dan kondusif sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan atau direncanakan. Kemudian yang selanjutnya, contoh kelas yang terkelola dengan baik nih teman-teman. Yang pertama itu keterlibatan siswa itu aktif ya teman. Jadi siswa itu aktif, mereka selalu bertanya, tidak diem. Jadi mereka itu terlibat aktif dalam pembelajarannya, tidak pasif. Kemudian yang kedua, gangguannya itu sedikit ya. Kelas yang terkelola dengan baik itu gangguannya sedikit, nggak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang berisik sendiri nggak jelas gitu ya. Kemudian yang terakhir itu penggunaan waktu belajar itu efisien, jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia ataupun waktunya itu kurang ya. Jadi waktunya itu efisien, tertata dengan rapi, itu pertanda kelasnya itu terkelola dengan baik. Kemudian ini teman-teman, quotes: gagal dalam perencanaan sama halnya dengan merencanakan kegagalan. Artinya kunci utama untuk suksesnya suatu pembelajaran ada pada perencanaannya ya teman-teman. Ketika perencanaannya itu bagus, itu bisa diharapkan nanti kedepannya juga bagus. Kemudian sekian ya, terima kasih. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.